Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali dalam pelajaran sains minggu ini. Di minggu ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum lebih jauh lagi mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita harus bisa membedakan dulu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan pada manusia. Untuk itu, marilah kita perhatikan definisi dari pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh manusia. Sedangkan perkembangan adalah proses pendewasaan atau pematangan organ tubuh manusia. Untuk lebih sederhananya, misalkan bisa kita analogikan ketika bayi kita dilahirkan dengan berat hanya 3 kilo. Nah, setelah usia kelas 6, berat kita menjadi 26 kilo atau 30 kilo. Nah, itu dinamakan mengalami pertumbuhan. Kalau perkembangan lebih pada proses pematangan organ-organ tubuh manusia. Contohnya ketika bayi kita belum bisa berjalan, seiring dengan waktu tumbuh kita, maka kemudian kita bisa berjalan. Nah, ini ada proses pematangan organ-organ dalam tubuh manusia. Nah, masa pertumbuhan dan perkembangan itu mengalami beberapa fase dalam kehidupan manusia. Apa itu fase-fase dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia? Pertama adalah fase ketika bayi. Bayi adalah manusia yang baru lahir dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum dapat berjalan dan biasanya masih mengkonsumsi ASI. Nah, fase kedua adalah balita. Balita merupakan singkatan dari bawah 5 tahun. Masa balita biasanya sudah dapat berjalan, melompat, dan berlari. Mereka mulai pandai berbicara dengan orang lain. Fase ketiga adalah masa anak-anak. Pada masa ini, anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan ringan. Nah, fase keempat adalah masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, manusia mengalami masa pubertas. Nah, selanjutnya untuk fase kelima adalah masa dewasa. Adalah masa ketika manusia mulai melewati masa pubertas. Manusia dewasa sudah dianggap mampu berpikir secara matang, sudah mulai berkeluarga dan memiliki keturunan. Fase keenam adalah lansia. Lansia merupakan singkatan dari lanjut usia. Pada masa ini manusia akan mengalami perubahan, diantaranya mulai beruban, kulit keriput, massa otot dan tulang menurun. Penglihatan dan pendengaran pun berkurang. Demikian fase-fase dalam perkembangan dan pertumbuhan manusia. Untuk di kelas 6 kita akan belajar tentang masa pubertas, yaitu masa remaja, yang dimana fase ini juga dialami oleh usia seperti kalian, yaitu kelas 6, yaitu usia antara 10 sampai 15 tahun. Pada masa pubertas ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi pada masa anak-anak yang mengalami masa pubertas. Nama lain dari masa pubertas itu adalah masa remaja. Nah, masa perubahan dari anak-anak menjadi dewasa itu disebut dengan masa pubertas atau masa remaja. Masa ini manusia mengalami perubahan baik fisik maupun tingkah laku. Perubahan ini dipengaruhi oleh hormon, yaitu zat yang di dalam tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh. Menurut WHO, masa ini di usia antara 10 sampai 19 tahun. Pada masa pubertas, organ reproduksi mengalami perkembangan. Selain perubahan fisik, terjadi juga perubahan tingkah laku. Apa saja ciri-ciri remaja pada masa pubertas? Bisa dibedakan ciri-ciri fisik remaja laki-laki dan perempuan. Kalau ciri fisik remaja laki-laki, diantaranya massa otot bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi, jakun mulai tumbuh dan tampak, suara mulai berubah menjadi lebih berat, tumbuhnya jerawat, keringat semakin banyak. Satu lagi, pada masa laki-laki di masa pubertas itu sudah terjadi mimpi basah. Ya, mimpi basah ini juga menandakan bahwa fase laki-laki itu sudah memproduksi sperma. Nah,
Ciri fisik remaja perempuan pada masa pubertas bisa kita lihat sama. Pertama adalah masa otot semakin bertambah, tumbuh semakin berat dan tinggi, suara berubah menjadi lebih nyaring, tumbuhnya jerawat, keringat semakin banyak. Nah, pada masa pubertas, untuk remaja perempuan biasanya mengalami menstruasi. Menstruasi juga menandakan bahwa wanita atau perempuan itu sudah mulai memproduksi sel telur. Nah, bagaimana menyikapi masa remaja dan masa pubertas ini untuk kalian seperti apa? Apa saja bekal yang harus kalian persiapkan? Nah, untuk hal-hal yang seperti itu, materi seperti itu akan kita pelajari nanti minggu depan. Terima kasih.